Pemirsa, kalangan pelaku industri perbankan di tanah air mulai mewaspadai dampak pelemahan ekonomi dan keterpurukan rupiah yang berkepanjangan. Harus ada langkah-langkah antisipasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisnis perbankan bisa tetap tumbuh. Pelaku bisnis perbankan di tanah air mulai mewaspadai dampak pelemahan ekonomi yang akan mempengaruhi kinerja bisnis perbankan tahun ini. Apalagi kurs rupiah yang terus terpuruk akan semakin menekan pertumbuhan industri perbankan. Menurut penilaian Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso, supaya pelemahan rupiah tidak berkepanjangan, rekening dolar yang berada di luar negeri harus segera dioptimalkan. Pengusaha yang memiliki devisa hasil ekspor juga diharapkan mau menempatkan dananya di bank-bank lokal. Yang kita harus kerja keras adalah supaya ini tidak berkepanjangan. Caranya bagaimana? Untuk jangka pendek misalnya, untuk stabilisasi rupiah misalnya. Kita optimalkan rekening-rekening dolar kita yang ada di luar negeri, yang di perbankan namanya Nosto, itu kita bawa pulang. Kita taruh di Indonesia, kita taruh di Bank Indonesia. Demikian juga pengusaha-pengusahanya yang punya devisa hasil ekspor segala macam, bawa pulang ke Indonesia. Dan sampai di Indonesia jangan dikeloni, tetapi ditaruh di perbankan, dimasukkan ke dalam sistem. Presiden Direktur Bank Panin, Herwidiatmo, menyatakan ekonomi Indonesia yang masih berbasis pada komoditas masih menjadi masalah. Di saat harga komoditas terkoreksi tajam, imbasnya sangat besar terhadap sektor real lainnya. Terutama ekonomi Indonesia yang berbasis pada komoditas yang jadi masalah. Komoditas ini punya imbas banyak pada sektor-sektor yang lain. Mudah-mudahan segera dapat diatasi lah. Dan ini kan tidak hanya Indonesia saja yang punya masalah, semua negara punya masalah yang sama. Dan asal kita tidak panik dan kita hadapi semuanya, syukur-syukur yang punya dolar pada seperti diimbau Presiden tadi memasukkan ke Indonesia, saya kira akan jauh lebih baik. Kinerja perbankan di tahun ini diprediksi tidak akan sebagus tahun sebelumnya. Selain likuiditas yang ketat, perlambatan ekonomi Indonesia membuat penyaluran kredit perbankan tahun ini diproyeksi hanya tumbuh di kisaran 13%. Dari Jakarta, Francisca Lusuba, Beni Ramadan, TV One mengabarkan.